Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaimi yasihu junuban. An Aisyah ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaqtasilu wa yasumu. Babul mubasyarah lis-shaim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakahum li irbihi. Babus shaimi idza akala aw syariba nasiyan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sudah memasuki waktu subuh tetapi dia dalam keadaan junub. Ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW suatu ketika itu istirahat, terus datanglah fajar. Waktu fajar ternyata beliau dalam keadaan junub pun min ahlihi, junub karena mengumpuli istrinya. Sudah masuk waktu subuh ini, berarti malam sudah lewat. Maka tsumma yaghtasilu wa yasum, langsung beliau mandi, kemudian melanjutkan puasanya, puasa seperti biasa. Ini juga macam-macam keadaan di sini ya kan. Yang pertama berarti ketika malam beliau berkumpul sama istri-istri beliau. Haknya istri ditunaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bagi orang-orang yang istrinya lebih dari satu, maka diperhatikan itu. Jangan memikirkan egonya sendiri tanpa memikirkan hak-hak dari keluarga, hak istrinya. Ditunaikan. Ibaratnya bahasanya orang tua ini hasrat ke hasrat, pokoknya tunaikan hak istri. Baik nafkah yang berupa sandang pangan papan ataupun nafkah yang berupa kebutuhan batin. Ini puasanya kan siang. Kalau malam berarti ya berkumpul, bercengkrama, sendau gurau dengan istri. Lah mungkin ini kumpulnya ini mungkin ketika sudah larut malam ini. Karena nabrak waktu subuh, nabrak fajar. Secara hitung-hitungan nggak mungkin dong. Junubnya tuh di waktu isya, kemudian dia sampai kelupaan nggak mandi di waktu fajar, itu kan nggak mungkin. Rasulullah ini kan termasuk orang yang suka dalam keadaan suci. Umpama junubnya itu waktu asar, otomatis junubnya waktu isya. Umpama beliau ini junubnya waktu isya, maaf ya. Seumpama beliau ini junubnya waktu isya, otomatis langsung bergegas untuk mandi janabah malam itu. Ini kan ceritanya dari Aisyah dan Ummi Salamah, dari dua. Sesungguhnya Rasulullah SAW menemui waktu beliau waktu fajar, maksudnya nabrak fajar,
sedangkan itu dalam keadaan junub dari menggauli istri beliau. Kemudian mandi terus puasa seperti biasa. Artinya orang itu dalam keadaan junub nabrak waktu subuh, junubnya malam, kemudian nabrak waktu subuh, itu boleh puasa, asalkan malamnya itu niat puasa, kan gitu. Ya sudah puasa aja lanjut terus mandi junub. Mandi junubnya jam berapa? Pokoknya setelah subuh di sini ya. Nah, itu Rasulullah kan orang luar biasa. Tapi kita ini para ahimah mengatakan bahwa kalau dalam keadaan junub sebagusnya orang itu mandi jinabah di waktu malam untuk menghindari itu, supaya air itu tidak masuk ke dalam lubang-lubang kita sehingga kita batal. Kalau kita mandi malam kan bebas, tetapi begitu mandi setelah subuh, nanti kalau ada air yang masuk ke telinga, masuk ke mulut, masuk ke hidung, ya kan, masuk kubur itu kan bisa batal nanti puasanya itu. Artinya kalau kita mandi habis subuh itu perlu kehati-hatian yang luar biasa. Kita sendiri itu perlu menjaga diri daripada was-was begitu kan kalau kita ya kan. Ya udah kita mandi sebelum subuh, mandi di malam hari. Seperti pembahasan Fatul Baik kemarin itu loh. Mandi sebelum subuh. Nah, seorang orang yang punya penyakit beser, bawasir itu disarankan untuk buang hajat, ya kan? Hajat besar, hajat kecil di waktu malam. Gitu. Nah, itu juga hal-hal yang penting ya. Maksudnya nanti kalau kita langgar itu akan menimbulkan was-was di dalam puasa kita. Daripada kita was-was, yang penting kita hindari was-was itu juga sangat penting biar kita yakin dengan puasa kita, yakin dengan ibadah kita. Sekalinya nanti mandinya pagi atau agak siang, ada air yang nyelip, apa bahasanya gitu, telinga atau ke hidung atau ke mulut, kita ragu batal apa enggak, malah ribet. Lebih baik kita mandi di malam hari ketika junub. Berarti ya mandi apa saja, mandi junub, mandi sunat Jumat. Ini malam Jumat nih, ini malam Jumat ya kan? Ya, daripada besok sunat Jumat itu mandi itu mendatang was-was, mending kita sholat malam Jumat ini. Ulama fikih juga membolehkan, sudah termasuk sunnah orang itu melaksanakan sunnah-sunnah yang berupa mandi, potong kuku, bersihkan rambut itu mulai Kamis sore itu sudah sunnah juga. Artinya kalau kita mandi Jumat mulai sore ini dan malam Jumat atau subuh itu sudah dihitung melaksanakan mandi sunnah Jumat.